Salah satu jenis lantai kayu yang paling banyak dicari orang adalah lantai kayu merbau. Apa sih yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari lantai kayu merbau ini? Mari kita simak di konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Raja Wali Parkweb Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba menerangkan salah satu jenis produk yang kami miliki, yaitu lantai kayu merbau. Lantai kayu merbau merupakan salah satu jenis lantai kayu yang paling banyak disukai oleh konsumen atau owner pemilik hunian karena beberapa sifat yang akan saya terangkan berikut ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang apa sih yang dimaksud lantai kayu merbau, seperti apa sih karakteristik dari kayu merbau, dan perbandingannya dengan jenis lantai kayu lain, hingga produk-produk dari lantai kayu merbau ini. Oke, yang pertama adalah kita akan mengenal karakteristik dari lantai kayu merbau. Oke, kayu merbau merupakan jenis kayu Indonesia yang banyak ditemukan di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Namun, menurut beberapa informasi yang kami dapatkan dan survei lapangan yang kami temukan, jenis kayu merbau asal Papua merupakan jenis kayu merbau yang paling berkualitas. Dengan bukti bahwa lantai kayu merbau asal Papua ini jarang menerima komplain. Nah, beruntungnya di Raja Wali Parkweb Indonesia, semua jenis lantai kayu merbau yang kami sediakan merupakan diambil dari Papua, sehingga mendorong atau mengutamakan kualitas produk dan pelayanan yang kami miliki. Untuk karakteristik dari kayu merbau ini, jika kita perhatikan, serat kayu merbau ini cenderung lurus dengan tekstur yang agak kasar ya, agak kasar. Jika tidak di finishing dengan baik, kayu merbau ini kasar dan tajam-tajam. Berikutnya adalah dari segi warna, kayu merbau ini lebih kompak, memiliki warna coklat dan coklat agak kemerahan hingga coklat agak kekuningan dengan warna yang lebih kompak. Kayu merbau ini memiliki kelas awet dari 1 hingga 2, memiliki tingkat kuat dari 1 hingga 3, tergantung dari umur kayu. Bagi juragan yang belum tahu apa sih yang dimaksud kelas awet dan kelas kuat, jadi di kayu tersebut terdapat kelas-kelas yang dimilikinya dari kelas 1 hingga kelas 5. Nah, kayu yang memiliki kelas yang lebih sedikit merupakan kayu yang tentu saja lebih berkualitas dibandingkan dengan angka yang lebih banyak, seperti itu. Oke, mari kita kembali ke topik kayu merbau. Apalagi yang menjadi karakteristik yang dimiliki kayu merbau tersebut? Berikutnya adalah kembang susut yang cenderung lebih kecil ya dibandingkan kayu lain. Kayu merbau ini sangat sukar sekali atau jarang terdapat muai susut karena cenderung muai susutnya itu cenderung rendah ya. Itu untuk karakteristik. Berikutnya adalah apa sih yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari kayu merbau? Yang pertama tadi kelebihan sudah jelas yang diterangkan pada karakteristik. Yang pertama itu kayu merbau tersebut memiliki tingkat kuat dan awet sangat tinggi, kemudian warna yang kompak, dan memiliki kembang susut yang rendah ya, sehingga sangat baik diterapkan untuk lantai kayu ataupun untuk konstruksi lainnya. Kemudian yang menjadi kelemahan lantai kayu merbau atau kayu merbau pada umumnya adalah kayu merbau tersebut cukup sukar dikerjakan, sehingga jarang digunakan untuk furnitur dan kerajinan. Kayu merbau lebih sering digunakan untuk konstruksi-konstruksi kelas besar karena memang pengerjaannya itu harus menggunakan mesin. Lalu kemudian kelemahan yang kedua adalah kayu merbau ini sering mengeluarkan getah merah yang cukup sulit dihilangkan
bila terkena air ya. Bila terkena air, kayu merbau ini akan keluar getah merah, dan bila getah merah tersebut terkena benda lain, pada benda lain tersebut cukup sulit dihilangkan. Nah, untuk solusinya, pada proses pemasangan nanti, lantai kayu merbau tersebut disemprot terus oleh air. Proses penyemprotan terus sehingga menghabiskan getah merah yang terdapat pada kayu merbau tersebut. Berikutnya adalah perbandingan kayu merbau dan kayu lainnya. Nah, karena kayu merbau ini merupakan jenis kayu yang cukup banyak digunakan untuk lantai kayu indoor, sama halnya dengan kayu jati, maka kita akan coba bandingkan dengan kayu jati, terkhusus untuk yang digunakan untuk lantai. Jika juragan perhatikan, kayu merbau ini memiliki warna yang lebih gelap atau eksotis, sementara kayu jati memiliki warna yang lebih cerah. Di mana tentu saja pemilihan warna ini tergantung dari selera juragan-juragan sekalian. Karena mungkin ada yang lebih suka warna yang lebih gelap, yang lebih elegan, atau warna yang lebih cerah dan lebih natural seperti kayu jati ini. Nah, jika dibandingkan dengan kayu jati, kayu merbau ini memiliki grade yang sama, yaitu grade A dengan warna yang lebih kompak. Sementara itu, kayu jati jika kita perhatikan memiliki warna yang cukup beragam. Ada yang coklat rapih seperti ini, ada juga yang ada dibalut dengan warna coklat yang lebih cerah seperti ini. Nah, tentu saja dalam pemasangannya nanti lantai kayu merbau ini akan terlihat lebih rapih dan memiliki serat yang lebih lurus dibandingkan lantai kayu jati yang memiliki corak yang lebih natural atau lebih memiliki nilai artistik yang sangat tinggi. Namun tentu saja kembali lagi untuk selera pemasangan nanti kembali pada selera juragan-juragan pemilik hunian. Nah, yang menjadi perbandingan berikutnya adalah secara harga ya. Untuk harga sendiri, lantai kayu merbau dan lantai kayu jati ini, lantai kayu merbau ini cenderung memiliki harga yang lebih murah ya. Maksudnya dengan ukuran yang sama, misalnya flooring kayu jati dan flooring kayu merbau yang memiliki ukuran yang sama persis, dengan bentuk yang sama, memiliki harga yang berbeda. Di mana untuk lantai kayu jati grade A, ini memiliki harga yang lebih tinggi dari lantai kayu merbau. Oleh karena itu, mungkin untuk harga ini bisa dipertimbangkan oleh sobat. Namun, yang uniknya lagi, jika dibandingkan dengan lantai kayu jati yang memiliki grade B atau grade C atau grade yang lebih rendah, dengan harga lantai kayu merbau, harga lantai kayu jati B atau C ini cenderung memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan lantai kayu merbau yang pada umumnya memiliki grade A atau kualitas terbaik. Tadi sebelumnya sudah mengenal karakteristik, kemudian perbandingan dengan lantai kayu jati. Berikutnya akan mengenal jenis-jenis produk kayu merbau yang kita sediakan. Yang pertama ada lantai kayu merbau untuk kebutuhan indoor. Lantai kayu merbau untuk kebutuhan indoor ini terdapat beberapa produk, yaitu parket merbau, kemudian flooring kayu merbau, dan kemudian flooring kayu merbau jumbo. Ini untuk indoor ya. Sementara ini untuk ukuran ini sebetulnya ini adalah jenis mini flooring kayu merbau, cuman produknya tidak ready stock. Sehingga untuk produk yang ready stock ini ada 3, yaitu parket kayu merbau, flooring kayu merbau, dan flooring kayu merbau jumbo. Itu untuk produk indoor ya, untuk lantai kayu merbau indoor. Kemudian ada lantai kayu merbau untuk kebutuhan outdoor. Ada decking kayu merbau. Untuk decking kayu merbau sendiri memiliki karakteristik yaitu adanya alur anti-slip di satu sisi dan satu sisinya lagi polos. Sehingga untuk nanti kebutuhan pemasangan bisa disesuaikan dengan desain hunian Anda. Apakah ingin menggunakan anti-slip di atas atau ingin menampilkan corak kayu natural dengan memasang
bagian polos yang berada di atas. Itu kembali pada selera teman-teman. Kemudian produk kayu merbau berikutnya ada plin kayu merbau. Nah, bagi teman-teman yang mau mengorder lantai kayu merbau, sebaiknya juga order kebutuhan aksesorisnya, yaitu plin atau skirting kayu merbau. Nah, ini kalau yang belum tahu, ini plin ini digunakan di bagian sambung atau bagian penghubung antara lantai dan dinding inian nanti. Oke. Lalu kemudian produk yang kayu merbau yang kami miliki berikutnya adalah papan tangga kayu merbau. Nah, untuk papan tangga kayu merbau tersebut, karena ukurannya terlalu besar, mungkin nanti editor saya yang mengasih tahu teman-teman. Oke? Oke. Nah, produk kayu merbau berikutnya, meski tidak ada di sini, yaitu terakhir ada kisi-kisi kayu merbau. Nah, kisi-kisi kayu merbau digunakan untuk berbagai keperluan desain interior. Misalnya untuk kebutuhan partisi hunian, yaitu pembatas pengganti dinding namun tidak permanen. Lalu kemudian untuk secondary skin, yaitu untuk melindungi dan mengurangi panas, bisa menggunakan secondary skin yang terbuat dari kisi-kisi kayu. Bisa juga digunakan untuk langit-langit, bisa digunakan juga untuk kebutuhan desain titik. Lalu kemudian bisa juga digunakan untuk pergola dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu saja pembahasan tentang lantai kayu merbau kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada suatu hal yang ingin didiskusikan, bisa didiskusikan di kolom komentar. Demikian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.